Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar anak-anakku kelas 3 semuanya? Ustadz berharap kalian dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran fikih. Mata pelajaran apa? Ya, fikih ya. Nah, sebelum mata pelajaran fikih ini kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, gitu Ustadz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Semoga pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Oke, Ustadz mulai saja. Kali ini kita akan belajar tentang suatu bab yang di situ kita akan mempelajari suatu benda yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Kita akan mempelajari suatu benda yang mana benda ini sangat dekat dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena benda ini banyak manfaatnya bagi kehidupan kita. Yaitu apa? Bisa ada yang bisa menebak apa benda itu? Oke. Yang akan kita pelajari pada kali ini adalah tentang air. Ya. Pada pembelajaran fikih kali ini kita akan belajar tentang air. Ada yang masih belum tahu air? Nah, pasti kalian semua sudah tahu air ya, karena air itu selalu kita butuhkan dan selalu dekat dengan kita. Nah, apa saja manfaat air yang kalian ketahui? Kalian biasanya menggunakan air untuk apa saja? Nah, ada yang menjawab minum, betul. Apalagi? Ada yang menjawab cuci piring, mandi, apalagi cuci baju, kemudian apa lagi? Untuk pengairan di sawah, untuk mengairi tanaman. Nah, jadi semua makhluk hidup, bukan hanya manusia ya, tumbuhan maupun hewan juga membutuhkan air. Nah, air itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita, bagi kehidupan di bumi ini. Nah, maka itu ini adalah salah satu nikmat Allah yang perlu kita syukuri, bahwa Allah telah menganugerahkan kita berupa air ini yang sangat bermanfaat bagi kita. Coba kita bayangkan bagaimana kalau di bumi ini tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan. Ya, nah, bagi umat Islam khususnya air ini berfungsi untuk apa? Untuk bersuci, baik bersuci dari najis maupun hadas. Bersuci dari najis contohnya seperti apa? Bersuci dari najis contohnya kalau kalian pergi ke kamar mandi, kalian buang air, kalian ceboknya pakai apa? Pakai air. Atau kalau kalian mau sholat, kalian harus berwudu terlebih dahulu. Berwudunya pakai apa? Pakai air juga. Makanya dalam Islam itu air juga digunakan untuk sebagai alat bersuci. Nah, demikian yang Ustadz jelaskan barusan adalah manfaat air, mulai dari cuci piring, makan, minum, kemudian termasuk tadi yang Ustadz jelaskan terakhir adalah untuk bersuci. Nah, sekarang selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam air. Nah, dalam Islam air itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, bagian yang pertama adalah ada air suci dan air najis. Air suci ini adalah air yang masih suci, yang berasal dari entah itu dari bersumber dari bumi atau dia turun dari langit. Dan air ini masih belum bercampur dengan benda-benda najis, sehingga masih bisa kita pakai, masih bisa kita pakai untuk minum, untuk mandi, untuk cuci piring atau untuk bersuci. Nah, ini disebut dengan air suci. Adapun air najis ini adalah air yang sudah tidak bisa kita pakai lagi karena sudah bercampur dengan benda najis. Contohnya benda najis seperti apa? Masih ingat? Nah, ada bisa air kencing atau kotoran hewan dan sebagainya. Ketika air sudah bercampur dengan benda-benda najis tersebut, maka hukumnya menjadi mutanajis, tidak suci lagi. Nah, ini sekilas macam-macam air ya. Nah, ini masih ada pembagian lagi. Jadi perlu diingat sebelum Ustaz melanjutkan pada pembagian berikutnya, bahwa air ini secara umum dibagi menjadi dua, yaitu air suci, kemudian yang kedua adalah air mutanajis. Kemudian air suci itu masih dibagi lagi menjadi dua. Ada yang namanya air tahur, ada yang disebut dengan air
tohir. Air suci masih ada bagiannya lagi, yaitu air tohur dan air tohir. Apa bedanya Ustaz? Ustaz jelaskan ya. Kalau air tohur itu adalah air yang suci dan bisa untuk digunakan untuk bersuci, suci dan mensucikan. Nah, kalau air tohir itu adalah dia airnya tetap suci tapi tidak bisa untuk bersuci, tidak bisa mensucikan. Dia tidak bisa digunakan untuk berwudu contohnya. Bagaimana kita cara membedakannya? Nah, pada asalnya hukum asal dari air itu adalah suci dan mensucikan. Contohnya air yang suci mensucikan itu air yang bersumber dari bumi maupun air yang turun dari langit. Contohnya air hujan, air sumur, air dari mata air, air sungai, itu semuanya awalnya adalah air suci. Contohnya ini, Ustaz kasih contoh ya. Ini ada air di gelas, ini adalah air suci. Apakah ini termasuk tohur apa tohir? Nah, cara membedakannya, kalau sifat airnya ini masih murni, masih berupa air, tidak bercampur dengan benda apapun, maka ini masih tergolong air tohur. Makanya air seperti ini masih bisa digunakan untuk bersuci. Jadi air seperti ini masih bisa digunakan untuk berwudu. Kalau air tohir dia itu sebenarnya masih suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Karena apa? Karena sifat kemurnian airnya ini sudah hilang karena dia sudah bisa bercampur dengan zat lain. Contohnya di sini Ustaz kasih contoh adalah air teh. Air teh ini suci apa najis? Suci apa mutanajis? Nah, air teh ini adalah hukumnya suci, boleh kita minum, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, tidak bisa digunakan untuk berwudu. Karena apa? Karena sifatnya sudah berubah, warna, rasa, dan baunya sudah berubah, yaitu bercampur dengan zat lain sehingga sudah tidak murni sifat airnya. Maka ketika air tersebut berubah sifatnya, maka dia tidak tergolong air tohur lagi. Meskipun dia suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Bisa paham ya sampai sini ya? Oke. Adapun air mutanajis. Air mutanajis ini air yang awalnya dia suci seperti ini ya, tapi ketika dia tercampur dengan benda-benda najis, contohnya entah itu air kencing atau kotoran hewan, maka air tersebut tidak lagi dihukumi suci tapi menjadi mutanajis. Bedanya apa dengan mutanajis dengan air tahur? Kalau mutanajis itu campurannya adalah benda-benda najis. Kalau tohur, kalau tohir ya, kalau tohir ini campurnya bukan dengan benda najis, bendanya masih suci, hanya saja sifatnya berubah, sifat airnya berubah. Gitu. Oke. Sekarang Ustaz kasih langsung contoh ya. Oke. Ini air suci, tohir apa mutanajis? Jawaban yang benar adalah ini adalah air suci dan termasuk air tohur, suci dan mensucikan. Karena apa? Karena sifatnya masih murni. Ini sifatnya masih murni, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya. Sehingga air seperti ini bisa digunakan untuk minum dan bisa digunakan untuk bersuci, bisa digunakan untuk berwudu. Nah, apakah ini bisa digunakan untuk berwudu? Bisa. Ini bisa digunakan untuk berwudu. Nah, hanya saja kalau semuanya ada air yang di keran, kita gunakan air di keran saja. Karena kalau air galon itu ya mubazir kalau digunakan untuk bersuci. Selama ada air keran, digunakan air keran saja, bukan air minum digunakan untuk bersuci. Nah, kalau mungkin ada kasus-kasus ya, seperti kalau kita dengar cerita seperti di Masjidil Haram, di mana di situ banyak jamaah sehingga untuk mengantri di tempat wudhu itu akan memakan waktu yang lama, maka mereka kadang jamaah haji itu menggunakan air mineral untuk bersuci, dan hukum asalnya itu boleh-boleh saja karena hukumnya masih suci dan mensucikan, atau disebut dengan air tohur. Oke, Ustaz langsung praktekkan. Ini adalah air suci dan mensucikan, artinya dia ini air tohur. Kemudian Ustaz coba, ini adalah serbuk minuman ya, minuman rasa-rasa seperti itu. Coba Ustaz campurkan. Tadinya air tohur ya. Kemudian setelah Ustaz campurkan seperti ini, berubah tidak rasa, bau, dan warnanya? Berubah ya. Apakah statusnya masih air tohur? Tidak. Berarti ini air apa namanya? Mutanajis apa tohir? Nah, ini masih termasuk air apa? Air tohir, karena ini hukumnya masih suci. Karena yang bercampur bukan benda najis, dan ini masih bisa digunakan untuk berminum
bisa digunakan untuk berwudu. Nah, jadi tadinya air suci tahur, kemudian dicampur dengan benda yang lain sehingga berubah rasa, bau dan warnanya, maka dia menjadi air tahir. Nah, beda lagi kalau nanti yang Ustaz campurkan di sini adalah contohnya air kencing sehingga berubah bau, rasa dan warnanya, maka ini termasuk ini sudah mutanajis lagi, tidak bisa digunakan untuk minum. Jadi kalau kita sebutkan seperti apa sih contohnya air tahir? Seperti ini, ada air jus, air teh, termasuk nanti ada air susu, air kelapa juga termasuk air tahir ya. Dia bisa diminum tapi nggak bisa digunakan untuk berwudu. Kemudian minyak wangi, dia suci juga tapi tidak mensucikan. Nah, kalau contohnya air yang mutanajis seperti apa Ustaz? Nah, contohnya mungkin kalau ada ember kemudian kalian kencing kemudian nyiprat di situ sehingga berubah warna dari atau sifat asli dari airnya itu berubah, maka disebut dengan mutanajis. Adapun kalau semuanya yang menetes itu cuma sedikit tapi tidak sampai merubah sifat dari airnya, maka ini masih dihukumi suci dan masih bisa digunakan untuk berwudu. Seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya pembelajaran kita kali ini, kita tadi belajar tentang manfaat air. Apa saja manfaat air? Bisa digunakan untuk makan, minum, mencuci baju, mencuci piring, untuk mandi, untuk bersuci. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita juga belajar tentang macam-macam air. Nah, jadi macam-macam air ada yang suci dan ada yang mutanajis. Air suci dibagi lagi menjadi dua, yaitu air tahur dan tahur. Tahur ini adalah suci dan mensucikan. Nah, seperti apa suci dan mensucikan itu? Air itu masih sifatnya murni, tidak bercampur dengan zat lain. Kemudian kalau air tahir, dia ini suci tapi tidak mensucikan karena airnya sudah bercampur dengan zat lain, seperti ini contohnya. Kemudian terakhir adalah air mutanajis. Nah, air mutanajis ini adalah air yang sudah bercampur dengan benda najis sehingga berubah rasa, bau dan warnanya. Dan air mutanajis tidak bisa digunakan atau tidak bisa dipakai lagi, baik untuk minum maupun untuk bersuci. Seperti itu ya, bisa dipahami. Oke. Sekarang PR kalian, Ustadz punya pertanyaan, ini PR ya di rumah. Bagaimana jika ada air, anggap ini air ini ya, air masih tahur, dia air bening gitu ya. Contoh ini sudah, ini air bening, tapi kemudian di dalamnya dicampuri tanah sehingga sifatnya menjadi keruh. Contohnya juga kalau kalian ingin lebih nyata, ketika hujan itu kan di jalan tuh becek ya. Nah, becek yang itu warnanya airnya coklat, itu kan campuran antara tanah dengan air. Nah, pertanyaannya, termasuk kategori air manakah air becek tersebut atau air yang bercampur dengan tanah tersebut? Apakah termasuk tahur, tahir, atau mutanajis? Dan berikan juga alasannya seperti apa. Itu ya PR-nya ya. Oke, Ustadz berharap pembelajaran yang Ustadz berikan kali ini bermanfaat bagi kalian. Kurang lebih